Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi, sesi pertama ini, eee, yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Gusniar dan yang bertindak sebagai coachee adalah saya sendiri. Ya, dipersilakan kepada Ibu Niar, kita mulai. Ya, terima kasih. Kita mulai ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu Arni malam ini? Alhamdulillah, hari ini, malam ini saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga Ibu, dan alhamdulillah sehat walafiat. Oh ya Bu, bagaimana Bu Arni? Katanya kemarin ada sesuatu yang ingin diceritakan dengan saya ya? Iya Bu, betul sekali. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih, karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk, dapat, mendengarkan cerita saya, untuk dapat berbincang-bincang dengan saya. Nah, begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya, sampaikan, terkait permasalahan saya di kelas Ibu. Oh, oke, boleh banget. Saya sangat senang jika Ibu ingin bercerita masalah yang Ibu hadapi dengan saya. Tapi kalau boleh tahu Iya Bu, jadi kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan ini? Begini Bu, akhir-akhir ini, ada beberapa siswa yang berulah di dalam kelas saya. Mereka itu selalu mengalihkan perhatian saya, dan pada saat, proses belajar, mengajar di kelas itu berlangsung, anak itu selalu, berbuat, kegaduhan, terkadang, mengganggu temannya, mencoret-coret, bangku atau apa saja, atau melempar-lempar kertas Ibu, seperti itu. Begitu Ibu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira yang menyebabkan sehingga siswa-siswa Ibu itu melakukan hal-hal yang seperti itu? Saya berharap dari siswa saya saya berharap dari pertemuan singkat kita malam ini Bu, dari perbincangan singkat kita malam ini, Ibu dapat membantu saya menemukan atau mencari ide-ide atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi di kelas, bagaimana supaya masalah itu dapat saya selesaikan dengan baik Ibu. Oh iya Ibu. Tadi Ibu mengatakan bahwa siswa Ibu itu kadang ribut dalam kelas, main, kemudian coret-coret seperti itu Ibu ya. Yeah. Menurut Yeah. Ibu, Yeah. kira-kira kenapa siswa Ibu seperti itu? Ya, kalau saya perhatikan ya Bu, siswa saya melakukan hal seperti itu mungkin karena, eee, mungkin ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari, perhatian lebih, dari saya. Mungkin, metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, tidak menarik minat mereka, jadi mereka itu merasa bosan dan merasa jenuh pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas Ibu. Oke, seperti itu Bu ya. Menurut Ibu kemungkinan penyebabnya seperti itu ya? Iya Oke. Bu, kalau saya lihat Oke. mungkin penyebabnya seperti itu. Iya. Setelah Ibu Arni mengetahui inti dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, kira-kira upaya apa yang akan Ibu Arni lakukan? Jika maksudnya selama ini itu apa yang Ibu Arni sudah lakukan untuk mengatasi hal-hal seperti ini di kelasnya Ibu? Ya, sebelum-sebelumnya Ibu saya sudah, melakukan,
di sela-sela pembelajaran saya biasanya melakukan memberikan atau menyelipkan ice breaking, tapi ice breaking-nya itu baik berupa permainan games atau sekedar hanya bertepuk beberapa menit saja. Tetapi ternyata setelah saya melakukan itu masih banyak di antara siswa-siswa saya yang masih tetap melakukan hal yang sama, Ibu, masih gaduh kelasnya. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi Ibu sudah menyelingi kelas Ibu dengan ice breaking ya, seperti itu. Iya Bu, memang ice breaking itu sangat bagus untuk mengalihkan perhatian anak-anak untuk membuat anak-anak itu kembali semangat, kembali fokus dalam belajar. Kira-kira apakah ada upaya lain lagi yang akan Ibu lakukan selain ice breaking tersebut, Ibu? Baiklah, jadi saya akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran saya nantinya akan menarik minat siswa atau membuat media pembelajaran yang menarik, mengajak anak-anak yang dulunya saya lakukan hanya di dalam kelas, saya ajak untuk keluar belajar di sekitar lingkungan sekolah atau memberikan memberikan teknik mindfulness kepada mereka. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Ibu menggunakan mindfulness, kemudian menggunakan metode-metode baru untuk lebih menarik lagi perhatian siswa-siswa Ibu ya. Oke, sangat luar biasa Ibu. Nah, kalau begitu, kira-kira untuk tindak lanjut ke depannya, apa yang akan Ibu Arni lakukan? Untuk tindak lanjut ke depannya, saya akan berkolaborasi tentunya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta tentunya orang tua siswa saya sendiri dengan indikator pencapaian dan supaya pencapaian dan upaya itu saya harap ada perubahan sikap dari siswa saya yang lebih fokus dalam belajar dan saling menghargai kepada teman-temannya di kelas, Ibu. Oke, betul sekali Ibu ya. Keren sekali Bu. Ibu akan melakukan kolaborasi ya untuk memperbaiki lagi keadaan kelas atau kondisi kelas Ibu. Memang dalam membentuk sikap positif kepada anak-anak itu kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan Ibu ya. Betul-betul kolaborasi itu kita sangat butuhkan demi perbaikan pembelajaran di kelas kita. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya berkomitmen dari masalah yang saya hadapi ini saya harus terus tentunya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif bagi siswa saya ke depannya dan anak-anak lebih termotivasi, tidak lagi merasa jenuh pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas, Ibu. Sangat luar biasa komitmennya Ibu ya. Lalu kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya ini? Secepatnya Ibu, saya kan terapkan ini secepatnya dan semoga besok saya sudah bisa menerapkan apa yang saya terima dari Ibu. Gerakan cepat Ibu ya, insya Allah besok Ibu akan memulainya. Bagus sekali Bu. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam kelas, kita tidak bisa bertindak sendiri Ibu ya. Kemudian kita harus tetap mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di sekolah, misalnya kepala sekolah, rekan sejawat, serta semua stakeholder yang ada dalam sekolah Ibu. Nah, setelah kita bincang-bincang singkat seperti ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan perbincangan santai ini? Setelah melakukan perbincangan singkat dengan Ibu, tentunya saya merasa sangat senang, saya merasa sangat lega karena saya mendapatkan pencerahan dari Ibu. Saya juga menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi di kelas bersama siswa saya, Ibu.
Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi tidak terulang lagi ya dan bisa ditindaklanjuti dengan baik. Tetap semangat Ibu ya, sukses selalu untuk Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sampai di sini dulu ya Bu. Jika kedepannya saya punya masalah lagi, tolong jangan bosan-bosan ya Bu mendengarkan curhatan saya, cerita saya. Siap Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu telah mengajak Oke Bu. saya untuk Ya, mendiskusikan masalah yang Ibu hadapi. Oke, sekarang ya kita terima kasih akan banyak masuk Ibu. di kita akan masuk di kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua ini saya berperan sebagai coach, kemudian Ibu Arni berperan sebagai coach. Oke, siap Ibu Arni, kita langsung saja. Ya. Oke, saya coach ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Ibu Arni. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya dalam keadaan sehat walafiat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya Ibu Arni, bolehkah saya meminta waktunya Ibu Arni? Saya mau bercerita tentang masalah yang saya alami tadi ketika sudah disupervisi oleh pengawas Ibu. Oh, tentu boleh Ibu, dengan senang hati. Apa yang bisa Ibu ceritakan kepada saya terkait tentang hal tersebut, Ibu? Jadi begini Ibu, sebelumnya terima kasih. Jadi begini Ibu ya, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tadi. Pengawas sekolah tampak keberatan ketika saya mengajar di kelas itu tidak menggunakan buku teks. Saya itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya, misalnya dari YouTube atau dari artikel-artikel. Kemudian ketika diingatkan oleh pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tetapi pengawas tersebut itu tampaknya tersinggung Ibu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Padahal Ibu sudah melakukan banyak sekali ya metode pembelajaran di kelasnya Ibu. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kenapa apa hambatan Ibu sehingga Ibu tidak menggunakan buku paket pada saat proses pembelajaran di kelas Ibu? Iya Ibu, masalahnya saya itu kalau mengajar sudah terbiasa dengan cara seperti itu, menggunakan materi-materi Oh, dari jadi sumber-sumber pelajaran yang lain. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Memang bagus sekali proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Tapi kalau menurut saya, kalau saya boleh bertanya ya Bu, apa kelebihannya ya yang Ibu rasakan pada saat mengajar tidak menggunakan buku paket Ibu? Oh iya, Bu. Seperti ini, saya itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi Merdeka Mengajar. Seperti itu, mengajar tidak hanya berfokus pada satu sumber pelajaran saja. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu, menurut Ibu apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid di dalam kelas Ibu? Halo, bisa Bisa dengar diulangi, Bu? suaranya Kurang saya? jelas tadi? Iya, bisa diulang tadi apa Ibu bilang? Kalau boleh tahu Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Ibu? Ya. Oh iya, saya itu kalau mengajar itu menggunakan sumber-sumber atau media-media pembelajaran, bukan hanya terfokus pada buku teks. Karena menurut uh, saya itu lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut itu sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kemudian saya itu tadi saya mengatakan saya menggunakan sumber-sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah dan sebagainya, Bu. Tapi
kalau dipikir-pikir penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid sih Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Wah, bagus sekali itu menurut Ibu ya tentang penggunaan media pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir sih itu tidak, Ibu. Kalau menggunakan buku teks itu saya kira itu tidak menghambat eksplorasi murid. Justru dengan penggunaan menggunakan berbanyak referensi, memperkaya referensi itu bisa membuat murid itu lebih mengeksplor materi-materi pembelajarannya, Bu, seperti itu. Ya, betul. Saya setuju dengan Ibu, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka tentunya akan berdampak baik kepada siswa kita ya Bu ke depannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Begini Bu, kalau rencana saya itu yang pertama saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat beliau Bapak pengawas itu menjadi kecewa. Kemudian kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa terselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Seperti itu Bu rencana awalnya. Bagus sekali Bu, niat baik Ibu. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu akan sampaikan? Apa yang Ibu akan sampaikan nantinya kalau Ibu akan bertemu dengan Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber. Saya itu mengajar bukan hanya terfokus menggunakan buku teks, tetapi saya mengajar menggunakan sumber-sumber yang lain, misalnya buku teks, internet atau video-video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid saya itu dapat mengeksplor atau dapat memperkaya materi yang mereka pelajari, dan ini sesuai dengan prinsip merdeka belajar, bahwa anak-anak itu harus merdeka di dalam belajar, seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu, semoga berhasil ya Bu. Iya Bu. Oke Bu, jadi kalau apa komitmennya nanti Bu ke depan dan atau apa rencana Ibu ke depannya terhadap masalah yang Ibu hadapi ini? Untuk kedepannya itu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Kemudian saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu rencana Ibu ke depannya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan akan berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu Arni atas waktunya. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.